Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahad Saada dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ketahanan nasional yang berjudul Indonesia Darurat Sampah. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 275.361.267 jiwa. Luas wilayahnya memiliki 1.811.570 km persegi, sehingga jika kita hitung setiap 1 km persegi terisi 161 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprediksi akan ada sebanyak 35 juta kilogram timbunan sampah yang akan dihasilkan dari masa mudik 2022. Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, yaitu pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga terjadinya penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir di TPA. Timbunan sampah yang menggunung di TPA ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, penumpukan sampah akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, dan pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air, dan banjir. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang paling utama, karena jika bukan kita yang mengelola sampah tersebut, maka siapa lagi? Kemudian yang ketiga, yaitu kurangnya dukungan pemerintah dan meningkatnya jumlah penduduk. Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah masih terbilang kurang efektif. Fasilitas yang disediakan masih belum merata di setiap daerah dan kurangnya ketegasan pemerintah untuk menegakkan peraturan pelarangan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, yaitu tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada makanan kemasan dari berbagai produk. Meningkatnya kemampuan ekonomi, peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi sampah, sehingga tingkat konsumsi masyarakat semakin meningkat diiringi dengan penduduk yang terus bertambah. Produksi sampah makanan di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Juga kecenderungan masyarakat dalam berbelanja online yang dimana pembungkusannya seringkali berbahan plastik. Karena murah dan mudahnya penggunaan plastik membuat Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, dapat dengan melakukan solusi-solusinya sebagai berikut. Yang pertama, produksi bersih dan prinsip 4R. Apa itu 4R? Yang pertama, reduce. Reduce yaitu mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Selanjutnya, reuse, yaitu memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Kemudian recycle, yaitu mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang terakhir yaitu replace atau mengganti. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan program bank sampah di setiap pedesaan maupun kota. Mengadakan program bank sampah merupakan alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menabung sampah, serta menjaga kualitas lingkungan dan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemerintah harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Di samping adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah pun harus memberikan sanksi keras terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Dan lebih baik jika di setiap daerah memiliki peraturan tertentu mengenai sampah, agar undang-undang dan peraturan yang telah berlaku membuat semua orang lebih takut untuk membuang sampah sembarangan. Selain itu, fasilitasi tempat pengelolaan sampah di setiap daerahnya agar sampah tidak menumpuk. Kemudian yang keempat, hindari penggunaan kantong plastik, karena plastik merupakan sampah yang sulit terurai, serta utamakan membeli atau mengonsumsi produk sesuai kebutuhan di samping keinginan, agar
agar jumlah sampah yang dikeluarkan semakin sedikit. Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, produsen produk, sampai masyarakat umum. Harapannya, semoga untuk kedepannya Indonesia mempunyai kualitas pengelolaan sampah yang lebih baik, dan untuk mewujudkannya diperlukan rasa konsistensi dan kesadaran dalam diri kita. Belajarlah mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan.